Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrishal Ainur Rosikin. Saya mahasiswa IKI Budi Utomo Malang. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah dan Sosiologi. Saya dari kelas Sejarah Sosiologi A 2018. NPM saya 218100043040. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses integrasi Timur Timur pada tahun 1976 eh, untuk bergabungnya ke NKRI pada saat itu. Saya menjelaskan di sini untuk memenuhi nilai mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer yang diampu oleh Bu Faizah. Baik, eh, mungkin saya menjelaskannya dari latar belakang. Latar belakang dari masa pendudukan Timur Timur oleh para penguasa dari Eropa. Sejarah kolonialisasi Timur Timur bisa diawali dari masa atau dari abad ke-15. Pada masa itu, daerah Timur Timur diduduki oleh bangsa Portugis atau Portugal yang pada masa itu mereka menduduki untuk memenuhi kebutuhan mereka akan rempah-rempah di sana. Pada pertengahan abad ke-17, bangsa Portugal ini mendapat gangguan dari Belanda karena bangsa Belanda juga ingin menguasai daerah Timur-Timur karena dinilai daerah Timur-Timur ini sangat memenuhi pasokan rempah-rempah dari Belanda. Pada masa itu uh, terjadilah perebutan antara Portugis dan Belanda sehingga Portugis uh, berinisiatif untuk pergi sementara pada masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1942, ketika Belanda sudah menduduki Timur-Timur pada waktu yang lama, datanglah Jepang untuk mengusir Belanda karena pada tahun 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Di setiap kekuasaannya Belanda menyerah kepada Jepang, baik itu di daerah Jawa, Sumatera maupun daerah lain-lain termasuk di Timur-Timur ini sendiri. Sehingga Timur-Timur dikuasai oleh tentara Jepang dalam beberapa waktu pada masa itu. Setelah merdeka, tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus, Jepang keluar dari Indonesia karena Indonesia dinyatakan merdeka. Hal itu membuat Portugal ingin kembali menduduki kawasan tersebut karena dirasa daerah tersebut tidak ada yang memiliki kekuasaannya. Sehingga itulah latar belakang nanti terjadinya banyak sekali peperangan maupun bentrokan antara pemerintah dan pihak-pihak, baik pihak-pihak di dalam di wilayah itu maupun pihak-pihak yang berkuasa nanti. Dari latar belakang tadi, eh, dari sini muncul banyak konflik di Timur Timur, mulai dari konflik yang ada di Portugal pada tahun 1974 karena terjadi pergolakan politik di sana. eh, Terjadilah yang namanya revolusi Anyelir pada 25 April 1974 di Portugal. Sehingga Timur Timur eh, berpecah menjadi 3 fraksi yang berbeda, dan dari 3 fraksi ini memiliki keinginan yang sendiri-sendiri. eh, dari 3 fraksi ini ada yang namanya UDT. UDT di sini adalah União Democrata Timorense. Yang kedua adalah Frente
Revolucionaria de Timor-Leste Independent, dan yang atau disebut juga dengan FRETLIN. Yang terakhir, Asociação Popular Democrática de Timor atau APODETI. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal, sedangkan FRETLIN ingin agar Timur Timur itu merdeka sebagai negara sendiri. Sedangkan kalau APODETI, golongan APODETI ini ingin bergabung dengan Indonesia, yang Indonesia saat itu pada masa pembangunannya. Dari ketiga fraksi tersebut, APODETI kalah pamor dengan UDT maupun FRETLIN. Di UDT, karena UDT dan FRETLIN saling menarik perhatian massa untuk mendapatkan suara terbanyak, di sini UDT memakai cara kotor agar FRETLIN jatuh, yang dimana UDT menuduh bahwa FRETLIN ingin menetapkan ideologi negara Timur Timur untuk bergabung kepada komunisme, sehingga FRETLIN mendapatkan perhatian dari negara sekitar, karena di sini pada tahun 1975 gencar-gencarnya di Indonesia bahwa komunisme itu memiliki pamor yang buruk di Indonesia, sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh golongan ADT, sehingga pemerintah Indonesia yang pada masa itu dipegang oleh Presiden Soeharto tidak tinggal diam ketika Timur Timur akan dikuasai oleh golongan komunisme. Maka dari itu Presiden Soeharto pada masa itu memberikan surat atau tawaran kepada Menteri Luar Negeri AS Henry Kissinger agar mereka dapat memberikan bantuan kepada Indonesia, yang dimana untuk mengusir komunisme sejauh-jauhnya dari Indonesia. Hal itu dilancarkan oleh Menteri Luar Negeri, dan Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika untuk memerangi atau membantu Indonesia dalam memerangi komunisme di Timur Timur tersebut. Setelah itu Indonesia melancarkan operasi dengan nama Sandi Operasi Komodo pada 1974. Dilanjutkan lagi dengan Operasi Seroja pada 7 Desember 1975. Karena tanggal 28 November 1975, FRETLIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor-Leste, yang dimana negara Timor-Leste berideologi komunis. Tetapi apa dikata, ketika negara Timor-Leste yang baru mendirikan negara tidak mampu menghadang serangan baik dari Indonesia yang mendapatkan bantuan oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 7 Desember 1975 Dili sudah bisa dikuasai. 3 hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timur Timur, Baucau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun sejak itu, 1976, Timur Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI dan menjadi provinsi ke-27. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangnya materi dari yang saya berikan, dan apabila materi yang saya sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pendengar maupun
yang melihat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.